kembali lagi di Tribun Topik. Kali ini bersama saya Elin. Pada kesempatan kali ini kami sudah ada di Kota Salatiga. Telah bersama kita semua ada Ketua DPRD Kota Salatiga, Bapak Dance Ishak Palid MSI. Ya betul Elin dan Tribuners. Baik, ini kita panggilnya siapa nih Pak? Bung Dance. Bung Dance. Oke, baik. Bung Dance. Kabarnya gimana Bung? Baik. Agak adem ini karena Ya. hujan-hujan. Sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kalau saya itu sibuk benar. Saya pagi ini aja udah menerima pertama anak-anak TK. Jadi berinteraksi dengan 98 anak TK. Kemudian setelah itu saya menjadi narasumber untuk t-shirt di Kominfo. Kemudian saya menerima ada beberapa anggota DPRD yang datang Kota Salatiga, ada 2 dari Nganjuk dan Purworejo. Dan tadi baru menerima teman-teman Muhammadiyah, pengurus daerah Muhammadiyah dari Poso, dan juga dari Salatiga, dan juga dari DPRD Goa. Oke, sepertinya sibuk sekali. Wah, sekali-sekali sibuk. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk Tribun kali ini Pak. Saya penasaran kenapa anak-anak TK sampai ke gedung DPRD ini Pak? Itu kantor DPRD ini kemudian kita sebut dengan rumah rakyat. Nah, saya setiap hari Senin itu melakukan upacara di sekolah-sekolah dan menjadi pembina upacara. Kalau ditanya siapa yang mau jadi polisi, banyak sekali. Yang mau jadi tentara, banyak sekali. Jadi dokter, banyak sekali. Jadi anggota DPRD, udah ada. Oke. Ternyata DPRD itu tidak populer bagi anak-anak. Nah, karena itu saya mulai buka. Hampir tiap minggu sekolah-sekolah datang di sini untuk mengenal apa itu DPRD. Oke, dari TK, SD, SMP. Sampai TK, SD, ya semua. Responnya sendiri seperti apa Pak? Wah, luar biasa. Luar biasa. Karena mereka datang sini pasti dapat snack. Oke, baik. Baik. Oke, Pak, mungkin langsung aja nih Pak. Saya mau menanyakan, ini kan udah penghujung tahun 2022. Ya. Menuju 2023 tentunya. Nah, APBD Kota Salatiga sendiri seperti apa Pak? Apakah ada peningkatan? Kemudian plottingannya nih Pak, paling banyak masuk ke sektor apa nih Pak untuk 2023 rencananya? Jadi memang pasca COVID ya, walaupun belum dicabut COVID itu memang kita lebih banyak pada recovery ekonomi ya. Itu memang lebih pada recovery ekonomi, itu menjadi salah satu fokus dari APBD. Selain secara nasional itu ada yang berhubungan dengan bagian kesehatan, misalnya stunting, itu juga penting. Selain indikator-indikator lain seperti pengangguran, kemiskinan, itu yang menjadi fokus-fokus dari bagaimana postur APBD 2023 itu. Ya. Nah, di 2023 ini yang rencananya hari Senin depan itu kita sahkan APBD 2020 kurang lebih hampir 1,1 triliun. Karena Salatiga ini kan kecil, cuma 54 km persegi, seperti telur ceplok. Tahu telur ceplok? Iya Pak. Kuningnya Salatiga, putihnya Kabupaten Semarang. Di Salatiga itu seperti pulau di tengah-tengah, danaunya Kabupaten Semarang. Nah, tapi itu juga kita memiliki hal yang menguntungkan. Karena Salatiga ini menjadi tempat di mana masyarakat Kabupaten Semarang ini berinteraksi entah di bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya di situ. Jadi itu kira-kira gambaran tentang postur APBD 2023. Oke. Tadi sudah dijelaskan Pak, kemudian dari tahun 2022 ke 2023 apakah ada peningkatan Pak? Kalau ada berapa persen kira-kira Pak? Ya, kalau dari sisi pendapatan, khususnya pendapatan asli daerah, memang kita sementara melakukan konsolidasi pendapatan dalam hubungan dengan pendapatan asli daerah. Ya, kita berharap kurang lebih peningkatan PAD dari 2022 ke 2023 kita mungkin sekitar 8-11%. Itu kira-kira pendapatan. 8-11% cukup naik ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi secara baik, bahkan lebih. Baik, Pak, kemudian nih Pak, tadi sempat disinggung masalah pasca COVID nih Pak. Kota Salatiga apa kabar Pak? Apakah hari ini kan secara keseluruhan, secara nasional COVID ada peningkatan. Kota Salatiga sendiri seperti apa Pak? Ya, beberapa minggu terakhir ini informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota itu kita zero. Dan minggu terakhir memang
4 minggu bulan yang lalu ada 1, tapi sekarang ini kan dengan Omikron ini memang hanya 2 hari dengan gejala yang tidak terlalu berat, ya bisa diselesaikan begitu saja. Berarti bisa dibilang rendah ya Pak? Ya, bisa dikendalikan lah. Bisa dikendalikan. Jadi pengembangan COVID di Kota Salatiga bisa terkendali. Oke, kalau untuk masyarakat sendiri Pak, seperti apa? Pasca COVID, apakah karena ada new normal, ada kebiasaan baru, apakah masyarakat tingkat kepatuhannya juga masih tinggi Pak sampai hari ini? Ya biasalah, saya sendiri itu menjadi representasi dari masyarakat. Itu gitu. Kadang-kadang pakai masker aja lupa. Ya. Elin pernah kena COVID nggak? Sudah pernah Pak. Pernah ya? Waktu sama alumni ya? Alumni Pak, S1 COVID. Semoga nggak S2 S3 Pak. Iya. Sarjana COVID, Tribuners baik. Pak, kalau pemulihannya sendiri, kiat-kiat apa aja sih yang dilakukan dari DPRD Kota Salatiga? Iya. Yang pasti untuk pengendalian COVID itu kan pertama adalah pada vaksin. Oke. Itu dulu tuh. Sehingga sampai saat ini vaksinasi di Kota Salatiga untuk yang pertama kalau saya nggak salah itu sudah 80 sekian persen atau 92 lupa saya. Untuk yang kedua itu sudah juga 80-an persen, 81. Untuk yang ketiga, yang booster kalau nggak salah itu 67 atau berapa persen. Okay. Dan untuk lansia itu kita juga ya jemput bola langsung dari rumah ke rumah. Kalau untuk anak-anak itu rata-rata sudah. Berarti cukup tinggi ya Pak ya? Ya, jadi karena pengendalian melalui vaksin ini sudah dilaksanakan dengan baik, ya paling tidak itu yang pertama. Kalau hal-hal lain dengan ya seperti cuci tangan seperti dulu ya pakai masker, ya itu kelihatannya sudah mulai ada sudah mulai ada budaya di masyarakat. Seakan-akan lupa masker sama dengan lupa STNK itu. Takut gitu ya Pak? Iya, orang udah muncul dia nggak bawa masker itu seperti nggak pede untuk berinteraksi. Kayak kebiasaan-kebiasaan baru yang baik sebenarnya ya Pak ya, cuci tangan, kemudian menggunakan masker, seperti itu. Jadi kita lebih bersih Tribuners ya. Betul. Baik, kalau untuk sektor ekonomi sendiri Pak, pasca pandemi COVID-19 2 tahun ini luar biasa sekali, apalagi pas awal-awal. Dilihat ekonominya seperti apa Pak di Kota Salatiga ini? Kalau saya lihat sekarang ini, geliatnya udah baik banget. Memang yang terpukul pada waktu itu kan yang informal, sektor informal. Jangan lupa, sektor-sektor lain itu pada saat pandemi itu malah naik, misalnya yang digital, itu kan cukup luar biasa. Ada satu teman anak saya di sini itu, namanya usahanya mereknya AC1 Econ. Itu kira-kira gara-gara COVID, dia putarannya sekarang ini per bulan itu kira-kira 20 miliar. Wow, oke. Iya. 20 miliar, anaknya masih muda. Dia udah punya brand sendiri, resellernya kurang lebih sudah di sekitar 2000-an. Nah, jadi ada banyak memang usaha-usaha kreatif lain yang muncul di masa pandemi itu. Memang kalau sektor informal seperti kaki lima dan sebagainya itu memang terpukul benar. Tapi kelihatannya udah mulai kelihatannya makin bagus. Apalagi Jawa Pos itu pernah melansir bahwa Salatiga ini adalah salah satu kota yang gaya hidupnya tertinggi di Jawa Tengah. Lifestyle-nya ini, hebat. Besar pasak daripada tiang. Besar pasak daripada tiang. Iya, kira-kira gitu. Tingkat konsumtifnya tinggi. Tingkat konsumtifnya. Dibanding kota-kota lain ya Pak ya? Dibanding dari kota-kota lain di Jawa Tengah. Oke, baik. Berarti bisa dibilang untuk yang digital saat pandemi malah bergeliat luar biasa ya Pak ya di kota ini. Oke, kalau UMKM-nya Pak seperti apa di sini? Pasca COVID-19? Memang kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi kan kita tahun 2020 tuh sempat jeblok di bawah 0, bahkan minus kita itu pertumbuhan. Tapi di 2021 kita langsung naik 3. Jadi memang ternyata ketahanan dari teman-teman UMKM ini cukup hebat. Jadi ketika mereka terpukul, mereka juga punya kemampuan untuk berubah. Jadi misalnya di sini susah jualan yang lain, ya itu cepat. Oke, support dari DPRD sendiri Pak untuk teman-teman UMKM yang ada di Kota Salatiga seperti apa Pak? Jadi gini Lin, kita misalnya mulai anggaran 2021-22 itu, sekarang 22 itu, kita melalui Bank Salatiga, misalnya mengatasi permasalahan permodalan, kita luncurkan yang namanya KURDA, Kredit Usaha Rakyat yang berhubungan dengan
Kurda, tapi daerah. Karena ada kur nasional yang tanpa bunga. 0%. 0%. Dan itu untuk semua masyarakat Kota Salatiga atau? Oh enggak, bukan seluruh masyarakat, untuk UMKM kan. Khusus UMKM? Untuk UMKM. Jadi bunga itu bukan nol sebenarnya, itu disubsidi oleh APBD. Jadi APBD yang bayar bunganya, nah itu kira-kira. Berarti banyak sekali UMKM yang terbantu ya Pak ya? Tapi ini kan bukan bantuan sosial juga, bukan bantuan sosial, sehingga analisis bisnis itu penting. Dan itu kita luncurkan melalui Bank Salatiga. Jadi prosedurnya tetap pakai bank. Gitu. Oke, baik-baik, luar biasa. Pak, tadi kan sempat dibahas ya Pak ya, kelihatan ekonomi di Kota Salatiga ini bisa dibilang masih tetap tumbuh, masih tetap bagus pasca COVID-19 gitu ya Pak ya. Karena kan memang nggak setiap daerah bisa seperti itu. Untuk tingkat kemiskinan sendiri Pak, di Kota Salatiga seperti apa ini Pak? Iya, kalau kemiskinan di Kota Salatiga kan termasuk baik ya, maksudnya baik di sini berarti termasuk rendah. Kita kan terendah kedua di Jawa Tengah. Dari 35 kabupaten kota itu, kita terendah kedua. Baik. Kalau Salatiga itu tingkat indeks IPM ya. IPM itu tertinggi di Jawa Tengah. Jadi kalau Elin mau suka hidup bahagia dan umur panjang, Salatiga. pindahlah Salatiga. Ini saya bisa pindah langsung? Nah, bisa kita atur. Saya cari jodoh orang sini aja kan ya Pak? Oh, belum nikah toh? Belum Bapak. Wah. Gimana Pak nyari? Jadi IPM, Indeks Pembangunan Manusia, Kota Salatiga itu 83,4. Oke. Itu usia harapan hidup kita di sini 77 tahun. Cukup tinggi. Cukup tinggi. Jadi cukup panjang. Nah, mungkin tahun depan lebih panjang lagi. Jadi kalau mau hidup umur panjang, datanglah di Kota Salatiga. Karena ini Salatiga. kota bahagia. Nah, Oke, menjadi kota bahagia Pak. Juga punya di sektor pariwisatanya tentu lumayan banyak juga Salatiga ini Pak. Kalau pariwisatanya sendiri seperti apa Pak pasca pandemi COVID-19? Iya, memang Salatiga ini enggak punya gunung, enggak punya apa gitu loh. Karena sebenarnya yang punya itu Kabupaten Semarang semuanya itu. Tapi kita itu mendapat orang Kabupaten Semarang itu kalau ditanya orang Jakarta, dari mana? Salatiga. Salatiga. Pasti. Orang Tuntang ditanya Salatiga, padahal itu kabupaten. Orang Kopeng pun ditanya Salatiga. Ya. Nah, kita mendapat limpahan ya dari Kabupaten Semarang yang begitu banyak destinasi wisatanya. Tapi kemudian kita kadang-kadang mengaku itu punya Salatiga. Kalau kita Salatiga ini memang ada. Kita lagi sementara pengembangan namanya Taman Wisata Sejarah, Taman Wisata Religi. Kita juga punya namanya Sitalang, kita punya wisata religi Mbah Wahid, kakeknya Gus Dur itu ada di sini. Ini bahkan kita sementara mengembangkan yang namanya petilasan Pangeran Diponegoro itu tentang Johar Manik. Nah, di sini ada. Nah, nanti kalau Elin mau lihat di sungai itu ada batu yang bulan ini di sini, besok dia pindah sana. Batunya pindah-pindah. Oh bisa kayak gitu? Ya itu. Buktikanlah sendiri. Nah, mungkin kalau enggak percaya, jaga aja batu itu kali. Jagain nanti nggak mau pindah. Dan di situ ada tempat untuk di mana Pangeran Diponegoro pernah melakukan sholat di situ. Oke, berarti cukup banyak juga ya Pak wisata cukup yang banyak, dikembangkan untuk tapi lebih banyak wisata-wisata buatan. Oke. Tentunya nggak kalah sama daerah lain tapi ya Pak ya. Karena tetap wisata itu menjadi suatu hal yang sangat seksi karena kalau hanya mengandalkan potensi kota ini ya terbatas. Ya kita harus memasukkan investasi dari luar untuk bisa mengembangkan kota ini secara baik. Oke. Kemudian upaya apa sendiri sih Pak yang dilakukan dari khususnya di DPRD nih untuk meningkatkan pariwisata di Kota Salatiga Pak? Iya. Jadi misalnya contoh ya, kalau kita budaya sini kan karena ini kota, kita kan terbatas budayanya. Tapi ya harus kita rumuskan jati diri kita itu apa dari sisi budaya. Sehingga muncul namanya Perda tentang Pemajuan Budaya. Nah, kita kan Salatiga ini kan bingung juga. Kita ini kiblatnya mau ke Solo kah? Mau ke Jogja atau ke Semarang kan juga bingung. Kalau kamu asal mana? Saya Kendal Pak, Semarang Coret. Wah, ini budayanya apa? Jati dirinya bingung. Ini anak-anak kekinian sekarang ini bingung ketika ditanya tentang jati diri budayanya. Ya itu. Nah itu satu. Jadi kalau kita mau penguatan pariwisata di bidang budaya harus kita eksplorasi dulu itu.
Kalau kemudian kita mulai coba penguatan-penguatan pada pariwisata buatan seperti taman wisata religi, taman wisata sejarah, karena Salatiga ini ada 39 suku loh yang tinggal di sini. Oke. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai ke Miangas sana. Ada semua di sini. Karena itu Salatiga disebut sebagai kota paling toleran di Indonesia. 3 tahun berturut-turut, bahkan disebut sebagai miniatur Indonesia. Iya. Memang sering sekali disebut kota Salatiga ini miniatur Indonesia, Tribuners, karena toleransinya luar biasa ya, Iya, Pak. dan contoh saya sendiri. Saya ini adalah orang Salatiga yang berasal dari Sulawesi Utara sana. Tapi jadi ketua DPRD sini. Oke, itu membuktikan toleransinya ya, Pak ya. Toleransi, dan bahwa saya mau bilang karena di sini berbagai suku ada di sini, dan itu bukan cuma pendatang, itu sudah jadi orang Salatiga. Sehingga kalau misalnya saya ada orang Maluku di sini, Salatiga tanpa Maluku itu bukan Salatiga lagi. Oke. Batak, Salatiga tanpa Batak bukan lagi orang Salatiga. Baik, Itu baik. di sini, karena di sini cukup banyak orang Sumba Timor, itu di sini banyak banget, ribuan. Jadi Salatiga tanpa Timor ya bukan Salatiga. Itulah Salatiga, sehingga Salatiga menjadi representasi Indonesia. Untuk mempertahankan rasa toleransinya sendiri seperti apa sih, Pak, orang-orang Salatiga? Jadi penasaran ini. Iya, tapi itu kan harus dilakukan dalam pengalaman seharian ya. Karena cukup lama, diversity ini kan udah cukup lama. Pluralitas dan kemajemukan ini kan udah cukup lama. Memang dipicu oleh Universitas Kristen Satya-Wacana dulu. Nah, kita di pemerintah itu coba menginisiasi yang namanya Perda tentang wawasan kebangsaan. Sementara kita lakukan Perda tentang toleransi. Oke, dan jadilah kota Salatiga hari Iya. ini miniatur Indonesia dengan toleransi yang sangat luar biasa sekali gitu. Bisa dibilang tingkat konfliknya pun juga nggak ada ya, Pak ya, sebenarnya. Iya. Cukup kecil gitu. Karena pengalaman berbeda itu membuat kadang-kadang orang susah berkonflik. Betul. Kadang-kadang homogenitas itu yang membuat terjadinya konflik. Dan konflik itu kebanyakan itu datangnya dari luar, bukan dari dalam. Oke, Bapak, terima kasih. Kemudian ini, Pak, perkembangan kerjasama 3 daerah aglomerasi antara Kota Salatiga, kemudian ada juga Kota Semarang dan Kabupaten Semarang sendiri untuk membangkitkan ekonomi, gimana nih, Pak? Iya, jadi Salatiga itu kan ada dianggap sebagai pendukung, sebagai kota pendukung. Kalau bilang kota pendukung terhadap Kota Semarang, Joglo Semar ya, Iya, Jogja, Solo, dan Semarang. Semarang. Kita ada di tengah-tengah ini Joglo Semar. Nah, sehingga memang mobilitas masyarakat dan mobilitas jasa perdagangan kan jalan terus begitu. Itu sehingga peran kita itu harus muncul di situ. Nah, kita harus melihat peluang-peluang yang ada di Semarang. Jadi misalnya orang yang pabriknya udah jenuh di Semarang pasti akan ke sini. Nah, tapi kalau saya lihat karena Salatiga ini agak dingin, sejuk, yang paling banyak investasi ada pada perumahan, seperti itu. Oke, Pak, 2023 tinggal berapa bulan? 1 bulan lagi ini ya, udah November akan ke Desember. Tahun politik, Pak. Salatiga bersiap seperti apa nih, Pak, untuk tahun politik 2023 nanti? Mau nikah 23 juga. Dalam Elin juga mau nikah di tahun 2023. doanya saja. Jadi orang Salatiga nih, Oh Pak. ya, nanti kita cari. Tapi oke, untuk tahun politik ya itu menjadi bahagian dari ya saya juga sebagai ketua partai ya di Perjuangan, ya itu memang menjadi bahagian dari proses demokrasi ini. Tapi yang harus saya ingatkan pada saat kita proses demokrasi melalui election ini, pemilihan, nah mungkin Tribuners yang menonton ini, jadilah pemilih yang cerdas. Termasuk para penyelenggara, jadilah penyelenggara yang cerdas. Termasuk peserta seperti saya dari PD Perjuangan, jadilah peserta pemilu yang cerdas. Jangan sampai justru proses demokrasi melalui election ini, pemilihan umum ini justru memecah belah. Karena itu kalau saya mengingatkan supaya giat-giat politik aliran, misalnya itu jangan coba-coba dilakukan dalam rangka mencari suara pada saat proses pemilu seperti ini. Itu bisa. Politik aliran. Saya merasakan. Dapil saya itu dapil yang sangat hijau. Saya Nasrani. Tapi
ternyata kadang-kadang ada yang coba-coba goreng itu. Jadilah pemilih yang cerdas. Yang kedua, hati-hati dengan money politik. Jadi jangan sampai pemilu ini, election ini, kemudian merusak budaya-budaya masyarakat. Integritasnya hilang, komitmennya hilang, hanya gara-gara money politik. Janji sana oke, janji sini oke. Jansan, jansin. Audio kayak ini semua ya, Pak. Iya. Oke. Dan merusak semuanya itu, merusak semuanya. Baik, pastikan Tribuners untuk tahun 2023 nanti jadi pemilih yang cerdas ya Pak ya. 2024. Oh 2024 ya. Jadi kan pastikan jadi pemilih yang cerdas, kemudian dari ini ya politik uang ya Pak. Ya itu. Jadi Penting banget itu. nilailah para calon itu dalam kapasitasnya, bukan dalam isi tasnya. Bener itu. Jangan karena isi tasnya terus dia pilih itu. Oke, baik. Itu kapasitasnya. Betul, jangan dilihat dari isi tasnya. Baik, Pak terakhir Pak, boleh disampaikan pesan untuk Tribuners khususnya yang ada di Kota Salatiga? Baik, untuk teman-teman Tribuners yang ada di Kota Salatiga, saya ini sebagai Ketua DPRD yang menjadi representasi dari teman-teman semua. Yang pertama, kondusivitas kota ini menentukan. Perkembangan kota ini ke depan sangat ditentukan oleh kondusivitas. Pemilu yang akan kita hadapi tahun 2024 jangan sampai memecah belah kita, mengkotak-kotakan kita. Tolong isu-isu yang berhubungan dengan politik aliran, money politik, dan hal-hal yang seperti itu jangan sampai membuat kita terkotak-kotak. Beda itu biasa. Perbedaan sekali lagi itu biasa dalam proses berdemokrasi. Jangan sampai perbedaan ini membuat perpecahan. Demokrasi bukan sekedar hal pilih memilih. Tapi demokrasi berhubungan dengan bagaimana kita hidup lebih bermartabat. Itu Mbak Eli. Terima kasih. Begitu Tribuners, jadi perbedaan itu hal yang biasa ya Pak ya, jangan sampai jadi perpecahan Ya. di pemilu nanti 2024. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Ini telah meluangkan waktu untuk Siap. Tribun Topik kali ini. Sehat selalu Bapak, sukses selalu. Siap. Terima kasih Elin. Pesan saya, tahun 2023 paling lambat 2024 kamu sudah harus nikah. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Sama. Yuk. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Ketua DPRD Kota Salatiga, Bapak Danca Ishak Palip MSI. Terima kasih telah menyaksikan Tribun Topik kali ini. Saya Elin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.